Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel aku, Daumi di sini. Terima kasih sudah mampir dan sudah like, sudah subscribe semuanya. Kali ini aku memasak atau membuat tahu kipas. Ayo kita cek apa sih bahan-bahan dari tahu kipas ini. Yuk mari teman-teman semua. Nah, ini dia bahan-bahannya. Bahan utamanya ini tahu pong yang sudah digoreng, dan ada air, ada minyak, tepung terigu, dan juga tepung beras, dan ada ramuan bumbu-bumbu yang di piring itu ada merica bubuk, saus tiram, ketumbar, garam, daun bawang, tepung sagu, udang, bawang putih, dan wortel. Sekarang kita lihat yuk bagaimana cara buatnya teman-teman semua. Ayo mari. Pertama wortel kita potong. Kemudian kita belah menjadi 4 bagian. Setelah dipotong atau dibelah 4, lalu kita potong panjang-panjang. Setelah dipotong panjang, lalu kita akan potong seperti kotak-kotak begitu teman-teman. Nah, kotak-kotaknya seperti ini nih. Setelah dipotong kotak-kotak, kita akan tempatkan di wadah, lalu kita sisihkan. Sekarang kita lanjut, kita akan potong udang. Potong tidak usah terlalu kecil ya teman-teman, kira-kira satu udang menjadi 5 atau begitu, jadi jangan terlalu halus. Nah, sekarang kita sisihkan, kita tempatkan di tempat wortel. Setelah udang kita selesai memotong, kita akan siap-siap untuk mengulek ketumbar dan bawang putih. Nah, sekarang ayo kita mulai mengulek teman-teman. Kita siapkan cobeknya dulu, mari. Lalu kita taruh ketumbarnya, menyusul bawang putih, garam. Kemudian kita mulai ulek sampai semua bahan lumat dan halus seperti ini nih. Putar kanan, putar kiri sampai sehalus mungkin. Setelah kita ulek halus, kemudian kita kumpulkan dengan menggunakan solet, lalu kita sisihkan. Sekarang kita mulai membuat tepung racik. Tepung ini kita buat cair, kedua tepung digabungkan menjadi satu seperti ini. Campur tepung terigu, tepung beras, lalu bumbu halusnya yang kita sudah ulek tadi kita masukkan ke dalam sini, menyusul kemudian lalu air kita tuang ke dalam ini sedikit dulu teman-teman. Setelah nanti kira-kira pas ya sudah, tidak usah ditambah lagi, tapi jika belum pas kita tambah lagi, begitu ya teman-teman airnya. Setelah air kita masukkan, kemudian kita aduk-aduk seperti ini sampai semua bahan tidak ada yang bergerindil atau menggumpal. Nah, begini kira-kira teman-teman, kayak sepertinya sudah semua bahan larut. Sekarang kita sisihkan dulu. Sekarang kita membumbui atau memarinasi udangnya. Kita masukkan merica bubuk, kemudian saus tiram menyusul. Setelah saus tiram, lalu daun bawang kita masukkan juga ke dalamnya. Tepung sagunya di sini aku sisihkan dulu, tepungnya yang terakhir. Sekarang kita mau aduk-aduk udangnya dulu, kita aduk-aduk dengan sendok seperti ini sampai sisa-sisa yang di sendok tuh kita bersihkan semuanya supaya terkena bumbu begitu teman-teman. Aduk-aduk kanan kiri. Setelah semua rata, masukkan tepung sagu yang terakhir nih, tepung sagunya, supaya nanti jika digoreng tuh tepung sagu ini mengunci jusnya atau mengunci cairan, tidak keluar ya teman-teman. Karena wortel dan udang kan jika dimasak kan nanti keluar air, jadi setelah kita pakai sagu airnya tidak akan keluar dari tahu ini ya teman-teman. Dan jika kita
Jika kita makan nantinya tidak akan terasa ada air begitu teman-teman di dalam tahunya, karena airnya sudah terserap dengan adanya si tepung sagu ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini sekarang sudah cukup rata. Kita sisihkan dulu. Sekarang tahu kita bikin sayatan, kita belah seperti ini supaya terkoyak begitu teman-teman. Nah, seperti itu tuh kita agak korek-korek isi dalamnya supaya dalamnya tuh agak sedikit koyak-koyak begitu teman-teman, supaya kita bisa mengisi lebih luasa ke dalamnya. Lalu kita yang lainnya juga sama, lakukan yang sama semua sampai habis tahunya. Nah, tahu sekarang kita sudah koyak-koyak seperti ini. Setelah ini kita akan isi tahu ini. Sekarang ayo kita mulai mengisi tahunya. Kita ambil tahunya, lantas kita isi dengan ramuan tadi, dengan udang dan wortel yang kita sudah aduk. Sekarang ayo kita isi. Kita akan sedikit buka menggunakan sendok ini. Ini aku menggunakan sendok kecil panjang begitu teman-teman. Lalu kita ambil 1 sendok ramuan ini, kita masukkan ke dalam. Kita agak tekan ya teman-teman supaya melesek gitu, supaya melesek ke dalam ini isinya. Kita tekan lagi. Masukinnya tuh kira-kira aku nih masukinnya 2 sendok ini ya teman-teman, kira-kira begitulah. Tapi suka-suka kalian aja sih, mau banyak atau mau sedikit. Tapi di sini aku supaya mengisi tahunya tuh penuh, tapi jangan sampai bocor tahunya ya teman-teman, jangan sampai pecah gitu. Kira-kira aja deh semuatnya si tahu ini, supaya tuh kita makannya greget gitu teman-teman. Kalau kita tuh isinya banyak gitu, kalau isinya sedikit kan kurang pas begitu, jadi tahunya tuh kurang tembem begitu kalau isinya sedikit. Tapi jika isinya banyak tuh kelihatannya tembem gitu teman-teman, karena ini kan untuk lauk, sebagai pengganti lauk gitu teman-teman. Misalnya sudah makan ini, lauknya inilah gitu, tinggal menambah sayur yang lainnya begitu. Jadi supaya isinya lebih lah, kalau isinya sedikit tuh nanti kan kurang pas. Nah, sekarang sudah diisi, kita semua akan lakukan hal yang sama untuk tahu-tahu ini sampai semuanya selesai ya teman-teman. Nah, seperti ini lagi, ulang begitu terus selanjutnya seperti yang tadi begitu teman-teman. Nah, sudah selesai, kita sisihkan. Kemudian sekarang kita akan menggoreng. Nah, sekarang nih aku udah selesai semua mengisi. Sekarang kita tinggal celupkan ke dalam tepung. Sekarang kita siapkan wajan, panaskan, lalu masukkan minyak ke dalamnya secukupnya saja. Terserah kalian mau berapa banyak. Pastinya supaya nanti jika kita goreng tahunya cukup terendam minyak ya teman-teman. Nah, sekarang minyak sudah panas. Sekarang saatnya kita masukkan tahunya ke dalam kuali. Ayo sekarang kita masukkan satu persatu. Setelah agak layu baru masukkan berikutnya lagi. Setelah itu layu lagi baru masukkan berikutnya lagi, seterusnya begitu ya teman-teman, supaya satu sama lain tuh tahunya tidak lengket. Jika belum layu atau belum agak mengering sudah dimasukkan, maka tahunya akan lengket berdempet-dempetan satu sama lain ya teman-teman. Begitu caranya. Jadi berselang-selang gitu, jangan terlalu deket-deket waktunya begitu teman-teman. Nah, begini kita masukkan secukup-cukupnya. Kita mau berapa banyak atau mau kita masukkan semuanya, terserah kalian, sesempet-sempetnya waktu kalian untuk memasukkan ini ya teman-teman. Setelah ini kita biarkan ini bawahnya menjadi kering dulu. Setelah bawahnya dirasa cukup kering, lalu kita balik ya teman-teman supaya matangnya merata.
Masih ada yang lengket juga, kita pisahkan sebelum dia mengering sekali gitu teman-teman. Jadi kita siram-siram sedikit atasnya supaya minyaknya merata di atas sambil menunggu bawahnya kering ya teman-teman. Kita bolak-balik supaya celah-celahnya juga terkena minyak panas dan tidak lembab, cepat mengering begitu teman-teman. Kita biarkan sebentar gorengannya, menunggu sampai agak mengering sedikit begitu, barulah kita akan balik-balik. Nah, sekarang kita balik supaya semuanya mendapatkan warna yang sama atau kering yang sama. Kita balik-balik seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang si cuil-cuilannya ini aku akan saring-saring seperti ini supaya tidak mengganggu, karena nanti jika menunggu tahunya kering ini akan gosong, jadi kita angkat terlebih dahulu ya teman-teman. Sekarang tahunya sudah cukup matang, lalu kita angkat ya teman-teman. Nih sudah coklat seperti ini, sudah kering, sudah mungkin rasanya sudah kriuk juga, lalu kita angkat. Kita angkat dan tiriskan ya teman-teman dengan tanggok seperti ini supaya minyaknya menetes turun ke bawah. Nah, sekarang tahu goreng kita sudah selesai. Sekarang kita akan sajikan dengan ditemani daun parsley ya teman-teman, supaya kelihatan segar hijau begitu teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum, dadah.